المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa illa fala hawza lahu fil khususiyati ay khususiyatil fadlil muqtah li ahli tariqah khasah. Mulai atas kita biar kisahnya sambung. Faman lam yabirra. Bismillahirrahmanirrahim. Faman lam yabirra bi walidayhi aw jawziha aw sayyidiha aw sayyidihi aw sayyidihi fala yatayassaru lahu sulukul fi tariqati qat'an illa intaba wa tabahu alaihi. Barang siapa yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya atau tidak berbakti kepada suaminya atau kepada tuannya ini artinya budak, atau tidak berbakti kepada gurunya, maka tidak akan mudah bagi dia untuk suluk di dalam tarekah sama sekali, kecuali jika dia bertaubat dan Allah menerima tobatnya tadi. Nah, jadi ketentuan untuk berbakti kepada orang tua itu berlaku di dalam tarekah kita, karena itu merupakan perintah daripada syariat. Perintah syariat berbakti tadi, dan tarekat kita ini tidak mungkin bertentangan dengan syariat. Artinya kadang jadi dalam tarekat kita ini kayak pengajian ataupun sebuah bimbingan yang bila sudah lawan gurunya kuitan dihilangkan, kuitan tidak dianggap lagi, kan ada apa itu tuh. Kuitan tidak dihormatinya lagi. Atau kayak jujur di dalam tarekat kita ini bila sudah lawan guru artinya laki itu kada dihirani lagi, laki kada dihormati lagi. Nah, kalau seperti itu di dalam tarekat kita. Nah, khusus dahulu tahun 2000 awalan lah. Itu kan kayak di Jawa itu ada pesantren. Allah Ta'ala alam masih berdiri atau adanya, masih ada atau adanya. Dulu bila masuk pesantren itu kayak tercuci itu otak. Nggak tahu lagi lah kuitan datang main lagi, nggak tapi dirinya juga kayak tercuci otak tuh. Nah itu namanya terindikasi kan NII. Nah terindikasi namanya Panji Gumilang sama Zaitun kalau pesantren itu. Hati-hatinya kalau anak-anak pesantren pun pecahan mula dan bakti lawan seorang apa. Nah jadi itu merupakan sebuah perintah syariat. Jadi orang ada terlampang lawan kuitannya, merampang dengan suaminya atau terlampang dengan gurunya, maka tidak akan mudah bagi dia untuk berjalan di dalam tarekah hijaiyah. Artinya apa? Perjalanannya ini pasti akan terhambat karena urusan bakti tadi. Nah, jadi karena itu di dalam tarekat hijaiyah, andai kata kuitan kita tua nih, ini orang tua kita wali ya. Nah, wali kuitan kita nih, dan walinya ini di luar tarekat hijaiyah. Si Dinting ada sebagai ikhwan tarekat hijaiyah nih. Nah, tapi si itu wali, nah itu tetap diperintahkan tuh untuk menziarahi. Nah, tapi itu kuitan khususnya lain, paman lain. Kalau paman wali, nah itu ada, atau kai wali ada. Tapi kalau kuitan kita wali saya. Tapi si dia mengalahkan tarekat lain nih, nah, tetap kita diperintahkan menziarahi. Tetap tidak boleh ada diziarahi karena bagian dari berbakti, Bang. Tetap harus
dielangi yang masih hidup tuh. Nah bahkan Paul pernah juga menyampaikan urusan berbakti ini kan orang durhaka kepada kuitannya, durhaka kepada suaminya, durhaka kepada gurunya. Nanti kita lihat aja, itu jangan kayak di akhirat, di dunia pun sudah kena. Di dunia tuh tulahnya sudah kena biasanya. Di dunia tuh sudah kelihatan hasilnya. Orang durhaka orang kuitan. Nah bahkan ini orang non Islam lah, orang non Muslim tuh kayak hubungan Cina tuh, juga keyakinan buatnya tuh. Nah cuma ini urusan dunia apa buatnya tuh. Nah urusan dunia, nah, salah satu dalam ilmu hubungan Cina tuh, bila misalnya ada tuh besi kuitan, dan itu kan kuitan aja ke atas. Nah, ada kuitan atau nenek kai, kalau besi pada tuan tadi kada diperhatikan kuburnya tuh kada dihati-akan, kuburnya misalnya tagah, kuburnya kena aliran pecereng misalnya, kuburnya tadi kada baiklah intinya, itu jadi mau hasil dalam kehidupannya. Nah, artinya bisnis tuh bila kada lancar, usaha bina sakit hidup nih, nah itu orang kita bisa salah satunya kada tahadiakan kuburan pada Tuhan, apalagi kuitan. Nah kuburan kita kayak itu gimana? Apalagi nih itu. Nah kayak apa lihat, ini orang nggak Islam tuh. Orang Islam harusnya kan lebih lagi gitu. Nah makanya patut juga kita perhatikan kuburan gitu. Nah kadang-kadang kita menganggap kebaktian itu sekadar mendoakan aja. Nah, kuburan kuitan di kampung tuh lagi kan Pak. Entah itu kan ini banyak perumahan deh, dia lihat-lihat di rumah kita ada setahun sekali. Kadenda kawajo waktunya siapakah disuruh di kampung tuh, pada keluarga lihat-lihatkan, siang-siangiakan ya kalau diupah siapakah di kampung tuh. Dan penting itu dirawat lah, dirawat. Karena itu suatu hal yang ibaratnya penting juga. Masalah tadi karena itu maulah ibaratnya kalau orang yang dikubur nih kada nyaman ya kok, karena itu kan ada dampaknya, karena dampaknya dikubur dikubur tadi tuh misalnya mayit tadi di situ sudah kena air minum najis misalnya, nah kasihan kan pernah dimakan. Makanya ada perintah untuk memindahkan makam itu, kuburan itu ada diperintahkan. Misalnya dihiga kuburan tadi sudah di tempat di ulah orang tempat maksiat ya, di ulah orang diskotik ya, makanya mayatnya tiap malam ini mayat orang di kuburan ya, itu salah satu hal yang diperhatikan juga gitu kan di dalam. Kita jangan mengira itu bakti itu sekedar mendoakan gitu. Harusnya kuburan itu kita perhatikan juga. Nah, lalu sedikitlah berkisah ini bukan apa-apa lah. Ini cuma bukti itu nah. Bukti kuburan itu suatu hal yang harus kita perhatikan juga gitu. Jadi ini pengalaman spiritual gitu. Artinya di sinilah bukan mengatakan ini misi kelebihan atau apa ada. Cuma babnya ini pengalaman spiritual, boleh dipercaya boleh kata ya. Nah jadi pada suatu malam belum waktu itu masih di Zawiyah Banjar, malam belum bangun kan, berwirid sembahyang biasa takdim wirid sekitar jam 4-an lah, sekitar jam 3 atau jam 4. Nah itu ada ulun itu ada diperlihatkan rohani salah satu orang yang ada di kampung ulun dulu. Anggapnya lah misalnya Udin artinya arwah Udin. Nah, jadi ada arwah Udin. Nah, jadi arwah Udin ini ulun ingatnya si Udin ini kan dulu kawan paman ulun dari si Udin nih. Kawan paman. Dan orangnya meninggal tuh dalam keadaan bujang gitu nah.
ada bisi anak, ada bisi bini. Nah jadi ayo apa nih orangnya ada apa kesini gitu lah, frekuensinya timbul sama tanpa sih lah, ada bagian gitu lah. Nah lalu biar sautannya sih, tolong aja pada ya kan keluarga aku itu lah. Di sisi yang ya kan kubur ini aja. Anak ya, di siang juga kubur kayak orang gitu nah, di anak juga kambang kayak orang gitu nah. Yang aja. Kalau dia kan kada bujur orang aja, belum pada tahu kubur sih mana, kada tahu. Lopas sudah 10 tahun meninggalnya. Oh ya kan juga nih, insyaallah gitu. Nah jadi pesan itu kalau sampaikan aja, nawan keluarga sedikit. Nangaran orang kada bisi anak kada bisi bini meninggal dalam keadaan jam. Itu dasar tulus juga ya, kalau kita hati akarnya nang sanak segini tadi. Nah, kalau dia nama hati akarnya aku di kubur saya tadi, dasar tangga juga ya, dasar katanya terawat gitu. Nah, jadi kontroversi juga di kampung tuh, gila bertamu, gila ini. Kalau dia kan bingung kan, mana akan mimpi ya katanya mimpi gitu, mana akan nyata ya orang terjadi kontroversi gitu. Nah jadi di antara masalah bujur ada nama bijaksana ini harusnya boleh kan mau bujur katanya faktanya di antara salah kita nih di siang itu udah kuburnya aja ya itu udah salah gitu. Nah, artinya orang di kubur itu harus juga kita menyiapkan barangkali gitu nah kita kada lancar dalam urusan macam-macam itu salah satunya atau kuburan kita ibaratnya kada hati akan becek agama gaya pak. Jadi itu harus kita perhatikan juga. Karena itu bagian daripada bir, bagian daripada berbakti. Wa illa fala hawzalahu fil khususiyati ay khususiyatil fardil mu'tali ahli tariqah khasatan lihatkihi astarus syariati fardusu biha fi ghairiha. Jika tidak berbakti kepada orang tua, kepada suami ataupun kepada guru, maka tidak akan dapat dia bagian di dalam khusus ya keistimewaan yang diberikan kepada pengamal tarekat yang secara khusus, karena dia telah merobek dinding daripada dinding syariat, tutupan syariat itu yang robek. Sedangkan keistimewaan tadi berada dalam dinding syariat tadi, bukan pada yang lainnya. Faman talaba khususiyata bila syariatin tama'a fil muhalis syar'i wa qawluhum man sabaqat lahu sa'adatu lam tadurahul jinayatu innama yakunu bitawbati ba'daha la ghairah. Barang siapa yang mencari keistimewaan tanpa melewati pintu syariat, berarti dia menginginkan sesuatu non mustahil dalam ilmu syariat. Nah, artinya kita menghendaki kebahagiaan, kesuksesan dunia akhirat tanpa menjalankan syariat. Nah, itu disediakan sama orang yang menginginkan sesuatu non mustahil dalam ilmu syariat. Nah, artinya apa? Itu sudah ketentuannya. Nah makanya orang yang hanya bisa berbicara tentang perjalanan menuju Tuhan, tapi kadang mau mengerjakan perintah Tuhan, nah ini tidak akan kemana-mana. Sebaliknya walaupun orang itu kada terlalu memahami gitu nah perjalanan tentang menuju Tuhan, tapi ya umpatinya syariatnya umpatinya dinamakan itu insya Allah sampai jadi dengan tujuannya. Sampai ya Allah Subhanahu wa taala cepat lambatnya. Nah dari karena itu syariat dalam tarekat kita itu merupakan sebuah sesuatu yang kada kawa diremehkan. Artinya apa? Kita ini lain tarekat model mengagung-agungkan orang nyeleneh kan kada. Ya ada kadang-kadang yang terlalu diangkat orang nyeleneh. Padahal itu orang majuzuk itu kada banyak gitu nah. Ibaratnya manusia ini 1000 yang majuzuk paling 10 dibanyak-banyakkan, sisanya itu banyak yang harus suluk juga.
Orang Majusi itu jangan terlalu istilahnya dianggap istimewa kayak apa ada. Bukan jadi role model kita. Bukan jadi istilahnya tauladan kita orang Majusi itu. Cuma dihormati orang Majusi itu. Dihormati kalau jadi dimintai doanya itu benar. Cuma kalau ibaratnya dijadikan tauladan salah kita. Orang meniduri orang Majusi itu kayak orang lagi sakar istilahnya dalam pesawat itu, orang lagi panah apa. Nah, lalu keadaannya kadang-kadang namanya luneh. Nah jadi itu kadang-kadang dijadikan tauladan, kadang-kadang dijadikan contoh. Cuma kita hormatinya orang Majusi itu. Nah jadi di tarekat kita itu tadi dijadikan misalnya orang dibesar-besarkan, kata justru yang dibesarkan dalam tarekat kita nih orang menjalankan syariat. Nah jadi itu harus kita cari gitu kan, kayak apa caranya kita melaksanakan syariat sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Adapun perkataan mereka para wali-wali Allah, nah ini ada sebuah di dalam kalam sufi, man sadaqat lahu sa'adah lam tadurrahul jinayah. Barang siapa orang nang mana dalam takdirnya itu sudah tertuliskan, sudah didahului orang tadi menjadi orang beruntung. Nah maksiat apapun, kesalahan apapun yang ia lakukan itu tidak akan memberi bekas, tidak akan memberi mudarat apapun nantinya. Nah itu ada perkataan sufi, man sabaqat lahul inayah lam tadurrahul jinayah, seperti itu. Atau man sabaqat lahus sa'adah lam tadurrahu al-jinayah. Orang yang sudah didahului dalam ilmu Allah nih, jadi orang beruntung, apanya maksiat saya gawi kadang merubah takdir Tuhan tadi. Nah ini jadi kelebihan orang yang kadang mendapatkan yang kadang akan memudaratkan olehnya kesalahan tadi itu jadi setelah ini bertobat, bukan ini kadang bertobat. Ini orang nih takdirnya ya kalau jadi wali, walaupun dalam perjalanannya nih ini tuh jadi wala dulu. Sebelum jadi wali nih putar macam-macam proses. Ngarang takdir itu kan dia jadi wali, akhirnya apa? Akhirnya taubat. Nah kan banyak naga itu, ada Fudail bin Iyad, awaluhul khusus, akhirul khusus. Awal perjalanan Sidin itu kan kadang-kadang lagi jadi perampok, jadi mencuri. Nah tapi berakhirnya jadi orang yang istimewa. Si Fudail bin Iyad tadi, Ibrahim bin Adham. Nah, banyak wali-wali Allah Ta'ala yang awalnya tadi wala, berakhirnya jadi wali. Tapi itu setelah taubat di sini. Nah artinya apa? Di sini kita kawan juga, kita pegang nih gitu lah. Di mana tahu kita nih dalam ilmu Tuhan itu jangan jadi orang beruntung, kita tahu kita. Nah, ada dana tahunya, makanya kita bertaubat terus, makanya kita beristighfar terus, makanya kita minta ampun terus karena kita tidak ada tahu. Nah jadi itu jangan sampai istilahnya maulah kita tertipu perkataan tadi. Sadaqat lahu sa'adah lam tadurrahul jinayah, kada boleh menipu kita itu. Nah itu gasan kita memandang orang. Nah orang nih ditakdirkan Tuhan jadi wali, ditakdirkan Tuhan jadi orang mulia, ini akan jadi mulia, ini akan jadi wali. Nah ketika seperti itu jangan lagi dipandang dahulunya. Wah hari itu jadi kayak seorang juga, tapi menurut Allah Ta'ala angkat. Lalu ini diberi taufik, kalau dia diberi pertolongan, lalu melaksanakan berbagai macam kebaikan. Ada jargurulun bari, orangnya umur 60 tahun, 60 tahun nih, 40 tahun, 40 tahun pertama ini kada tahu dia apa-apa. Allah Ta'ala alam sembahyang itu bisa hari Jumat aja, tulis syukur sama, atau bahkan bisa hari raya aja. Kan banyak tuh nama itu pada kita nih, hari raya turunan, hari-hari kita tahu, padahal hari itu sunat aja. Hari-hari mana? 2 kali itu barang ya, ada tahu cek kalau itu tuh.
So tahun 2 kalinya mau sampai lapas itu lapas selalu tuh dia. Padahal itu sunat. Jumat no wajib, hari-hari no wajib. 40 tahun orang ini kan apa? Kemudian istilahnya entah kayak apa ya umpatan lah. Udah merasa bayang gitu bayang. Kalau puasa-puasa intinya kalau tapi tahu dia apa-apa itu lah. 40 tahun lah itu. Allah Ta'ala beri topik koninya. Allah Ta'ala beri hidayah koninya. Habis itu 40 tahun berubah masjid, terus melanggar, terus beberapa 20 tahunnya ia sibukkan dengan berkhidmah, 20 tahunnya ia sibukkan dengan menjadi orang memakmurkan masjid. Nah, kalau lepas dari sholat berjamaah, dalam keadaan baik tahulah. Nah karena tahunya kita. Nah jadi kalau lagi 2 hari sih untuk preman, hari sih nah itu kada boleh kita istilahnya mau kayak negeri pun Tuhan menghendakinya satu mata. Nah satu mata jangan dijadikan nantinya pandangan kita nembah itu kan banyak tuh orang kadang-kadang terhijab. Nah ya kawan-kawan sekolah tuh paling banyak. Bahar itu di pondok dia pintar seorang aja. Wah ini dia benar sudah ya. Allah Ta'ala memberi hidayah, dia lalu anak diangkat itu kan hebat. Nah, biar seorang lebih pintar, seorang dapat apa itu nah. Nah makanya bagi orang-orang pondokan itu penting banget mengajar supaya jangan lepasin. Barang seminggu sekali, barang seminggu berapa kali ya. Karena bila ada mengajar bisa lepas lalu udah tahu lagi kan namanya, tahu lagi sorotnya hilang lah. Banyak lah itu. Banyak mau kawan itu nak alim, nak pintar, kayak waktu dahulu seorang habis saya pedagangnya hilang udah. Nah ada juga orang yang biasa-biasa aja kayak ilmuannya waktu sekolah, tapi habis dari mengajar, mengajar mau harus membaca terus. Nah pernah diajar, mungkin mengajar, mungkin dibaca. Mereka dari lalu belajar atau mutola'ah, akhirnya apa? Ilmuannya meningkat juga. Nah jadi kita boleh pastikan. Nah jadi nyatakan kita mansa bakal tahu inayah dan tahu ramu al jinayah. Cuma ini setelah bertobat. Terus wakam sodikin fil goba, wakam aduin fil abah. Fal goba indahum al-ma'asi wal abah at-ta'at. Siddiq kayak wakam siddiqun fil ghaba wakam aduun fil aba. Berapa banyak orang-orang menjadi wali fil ghaba dan berapa banyak orang menjadi musuhnya Allah itu berada pada aba. Fil ghaba indahum al-ma'asi wal aba at-ta'at. Nah berapa banyak orang-orang menjadi wali itu berada di kubangan maksiat dan berapa banyak orang ditakdirkan jadi musuh Tuhan itu berada dalam ketaatan. Nah maksudnya apa? Nah ini kan kata-kata aja nih, kata-kata daripada ulama sufi juga. Maksudnya apa? Nah fal awwalu istaghfara ma kana alaihi manadima faqubila li faqrihi ila Allah. Nah yang pertama orang yang jadi wali. Nah kemudian menjadi wali tapi yang berada dalam kubangan maksiat itu kenapa? Karena dia merasa dirinya terikat, merasa dirinya itu kotor, lalu ia menyesali apa yang telah ia lakukan daripada berbagai macam maksiat dan dosa yang telah pernah ia gawi, lalu akhirnya diterima penyesalannya, taubatnya karena ia merasa fakir, merasa ia perhatian oleh Tuhan. Nah, lalu akhirnya jadi wali. Nah, itu kan kata-kata daripada ulama juga. Nah, artinya apa? Di sini ya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibukakan pintu hadrat Tuhan gara-gara apa? Ini merasa dirinya kotor. Nah, wasani ajabat ta'atuhu faqabbarat fi nafsihi wastabara ghairahu fakhudila fallahu la yuhibbul mu'jiba wal fariha al fakhura al mu'talal mutakabbir. Yang kedua itu adalah seorang yang mana tadi ditakdirkan menjadi musuh Allah, artinya menjadi orang yang dimurkai Allah, padahal orang ini berada dalam ketaatan. Siapa? Nah itu adalah orang yang mana ketaatannya itu maulahnya
ujub, mulainya bangga diri, lalunya membesarkan dirinya dan mengecilkan orang lain, akhirnya ia dihinakan Allah karena Allah itu tidak cinta, tidak menyukai orang yang berbangga diri, orang yang takjub dengan dirinya, orang yang berbangga nang sombong, nah berbangga lagi sombong. Nah, jadi Allah Ta'ala kada suka orang seperti itu. Akhirnya apa? Walaupun dia taat, dihinakan oleh Allah Ta'ala. Nah makanya jadi Ibnu Athaillah maksiatul awrafat dullan wal kisar khairun min ta'atin awrafat izzan wastikbara. Jadi Ibnu Athaillah di dalam hikam sebuah kemaksiatan yang mengolah diri kita ini menjadi rasa hancur, menjadi rasa hina. Nah itu lebih baik daripada ketaatan yang mengolah kita merasa mulia, lagi kita merasa tinggi hati. Nah ini bukan anjuran melakukan maksiat, kadang bukan seperti itu. Nah artinya kita itu penting benar apabila kita melakukan ketaatan yang sekali-kali kita mengangkat diri kita, dan apabila kita melakukan kemaksiatan maka konsekuensinya kita harus merasa hancur, harus merasa hina. Nah maksiat kita tadi pun harus menjadi titik balik kita semakin dekat dengan Tuhan. Kayak pacarannya kita yang melakukan kemaksiatan, mengarang kita hamba ya, mengarang kita ini istilahnya manusia, nang kadang maksud, nang kadang lepas dari kesalahan. Nah, dari kesalahan kita tuh kayak apa? Supaya kita ini maulah tambah parah sama Tuhan. Nah, kayak pacarannya harus kita merasa kada bisa apa-apa. Ya Allah, lalu minta ampun, biar rasa hancur kita, rasa hina dirinya itu Allah Ta'ala senang. Nah, pernah juga menjelaskan Allah Ta'ala itu sedikit tidak senang kalau kita itu menisbahkan yang baik-baik kepada kita, yang buruk-buruk konsider. Tidak senang saja. Memang seperti dari Allah. Kan ada kisahnya nih. Seorang hamba ini melakukan ketaatan, melakukan kemaksiatan nih, lalu jar hamba tadi, ya Allah, belum melakukan kemaksiatan ini. Itu karena pian mentakdirkan ulun melakukan kemaksiatan ini, lalu ulun melakukan kesalahan. Itu takdir pian ya Allah. Allah Ta'ala menjawab apa? Makanan menggawikan. Menggawikan, maunya Allah Ta'ala. Kenapa jadi menyalahkan aku? Nah kebalikannya pula, ada juga orang melakukan kemaksiatan, melakukan sebuah dosa, lalu dia mengucap ya Allah, ulun berdosa ini, ulun masalah, ulun dikuasai oleh nafsu, ulun kada kuat tunduk dengan perintah Tuhan. Lalu jawaban Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala, ini aku dan mentakdirkan kamu pegawai itu. Ya lalu sini membantu lain lagi jawaban sendiri, aku juga ya Allah Ta'ala maulah ikat pada kaum pada kuasa melawan hawa nafsu Allah yang maksiat. Nah tapi itu tadi ada kita gawi, ya Allah ulun maksiat karena ulun kalah dengan nafsu ulun. Nah ulun ini dasar jahil, ulun ini dasar bodoh. Nah lalu Allah Ta'ala sini kalian mau kita seperti itu juga. Nah ada juga orang yang melakukan ketaatan, bisa melakukan ketaatan, lalu dia merasa dirinya ini beramal, merasa dirinya ini beribadah, merasa dirinya ini melakukan kebaikan. Ya Allah Ta'ala, di mana kamu melakukan kebaikan? Aku ya Allah Ta'ala nama oleh kau kebaikan itu. Aku nama oleh kau tulah kezabiyah, kau wazifah, kau melakukan berbagai macam amaliyah. Nah ada juga nama memulikakan kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ulun hamba-hamba ini lain ulun, biar yang lain nama ulun kau wasifah, biar nama ulun kau baca Al-Quran, biar nama ulun baca istighfar, baca sholawat, baca zikir. Ini hamba-hamba ini lain ulun. Ini sebenarnya ulun ini hanyalah seorang hamba
pian nambah amal ya dari pian juga kau. Nah Allah Ta'ala menjawab apa? Ya Allah Ta'ala ada ikam ya nambah amal itu ya. Nah, jadi lain harus jawaban itu. Nah makanya adabnya apa? Nambahin misbahkan ke sendiri. Itu diberi kasih pulang lain. Oh Allah Ta'ala ikam ya menggawe itu. Nah tapi kalau menurut kita disepakati kita jangan masalah lain ikam tuh memang tuh aku jangan mentakdirkan kayak ada Tuhan. Tapi yang dibalik sini Tuhan. Mungkin kita taat nih, kita merasa mau taat. Allah Ta'ala di mana-mana kamu taat. Aku yang mulai kamu taat. Aku yang mulai kamu ibadah. Kebalikannya itu maksiat kita belikan ulur ini ada ulur maksiat dia Allah Ta'ala mentakdirkan ulur maksiat. Ya Allah Ta'ala ikam menggawi yang nyamannya ikam. Ikam nang ibaratnya melakukan nang terlena nang macam-macam tuh nang dosa tuh ikam. Aku lah disalahkan Tuhan. Nah, jadi kita harus nambahin kita disepakkan ke sidin, nah lebih baik kita disepakkan ke kita. Nah, itu adabnya seperti itu. Nah, jadi usahakan seperti tadi maksiat yang mewariskan, yang membuat kita rasa hina, rasa hancur itu masih lebih baik daripada ketaatan orang kita rasa tinggi dan rasa mulia diri. Nah artinya apa? Kita melakukan ketaatan, hindarinya sampai kita merasa mulia. Nah, kenapa? Karena prosesnya di dalam Minhajul Abidin dijelaskan oleh Imam Ghazali. Nah setan itu yang pertama ini lakukan kalau manusia jangan khawatir jangan ada nambah amal ibadah. Atau dulu proses setan itu riwayat setan itu yang pertama manusia nih anak sembahyang jangan khawatir, jangan rusak ini setan apa kamu kan sembahyang ini berapa tahun kamu sembahyang ya setan adalah sugi ada juga malunya berapa aja. Nah itu tuh pertama tuh makanya banyak juga nota rasuki orang yang kada berilmu, orang yang kada menuntut ilmu, orang yang kada bisi guru tuh lalu tahu empat itu sama aja dia sembahyang ya, kalau ada sembahyang ya nak kakak itu ya. Nah itu macam-macam bisikan setan ya kakak tuh kada ada sembahyang nih, kakak ada puasa di dunia ini. Nah kalau manusia tadi kada mempan, nah kada tampus si setan tetap dia jadi sembahyang, tetap aja dia nak mengganggu, dia tetap aja. Makanya ayo haji setan pakai cara komisi ulang jadi setan bapak belakang kas kayaknya gini. Nah sebanyak kayaknya gini atau orang yang tobat sudah apa belakang kas tobat kami jadi setan habis akan dulu tuntung makan dulu kata makan kayaknya kamu tak boleh pulang ke setan. Kita mesti hijrah juga iya pulang dia setan. Nah, jadi nangka dua tuh ketika ini kata kaulah kita api amal ibadah, nangka dua tuh apa diulahnya supaya kita menunda amal ibadah. Nah, atau prosesnya yang kedua. Nah, nangka tiga kata kawajo pulang nyuruh menunda nih, tetap kita kasih, tetap kita sembahyang, tetap kita pulang. Kadang-kadang bertobat, kadang-kadang berbagai macam kebaikan kita laksanakan, kita gawi dalam waktunya gitu. Terus apa pulang di setan? Makasih. Jangan tanggung-tanggung bapak kan awas lambat kira kan. Ayo ada papa di setan kamu sembahyang tepat waktu ke bapak kamu ini beribadah boleh tepat waktu. Cuma laju-laju. Jangan sampai sembahyang itu kita lambat-lambat ikam. Karena itu banyak lagi kalau gawian ikam gawi ini bapak ikam kalau lambat-lambat. Nah lalu kada menikmati lagi. Lalu kita sembahyang itu belakang-lakas, tumak ninahnya ada kekaruan, berwirid belakang-lakas, bacaannya pulang kada kekaruan, tetap campur. Belakang-lakas walhadiyah suratikal mustaqim salatul ladina an'amta alaihim kita kasih itu timbul. Nah bisa kau itu. Ada mampan juga pulang belakang-lakas tetap kita sesuai dia. Kada juga belakang-lakas kada ta'ajul, kada gesek-gesek. Apa pulang nih setan? Lalu pulang diulahnya kekhusyuan kita. Nang digargunya supaya kita ini kada khusyuk. Supaya kita ini kada nyaman. Ada kegampangan kita melakukan ibadah. Diingat-ingat akannya urusan dunia, bayang.
Pas wirid diingatakannya berbagai macam ditanya hajat duniawi. Hanya Allah bertakbir ya, rakaat pertama sudah nyaman, kemudian rakaat kedua apa keingatan ais patin di warung sana itu memang apa nggak ingin aja. Habis sembahyang zuhur ini sana naik turun ke sana aja. Nah, ya kan. Kalau kita tadi yang sampai salah membayangkan patin tadi pakainya cocokannya dia menasab itu masya Allah. Allahu Akbar, ruku, tidak sujud, tagawi ya, rohnya ada, maka roh sembahyang ini khusyuk itu rohnya. Jadi bila orang kan ada khusyuk, ada roh, ibarat jasad itu ada hidup, sembahyang itu juga ya. Nah, makanya jar ulama pahala sembahyang yang kita dapatkan itu siapa kita khusyuk itu saya itu pahalanya. Amun khusyuknya itu setengah menit saya itu pahalanya. Biar pas takbir aja usulnya pas takbir aja tuh bang. Ada ampi banyak, ada tawaju pulang tetap di kita wah kita fokus khusyuk ibadah. Nah ini jurus terakhir setan nih. Ya setan apa bilang? Tetap kita kasih ya Allah sembahyang kita, tetap kita tahajud, tetap kita sholat duha, tetap kita beribadah, sholat dan yang lain-lainnya. Tetap kita gawi sesuai sudah khusyuk dan yang lainnya. Nanti terakhir di setan. Lalu dibisikinya, kan tahulah di setan. Sama Al-Quran ini kadang manusia lagi kami. Ikan aja seorang kan. Iya setan. Nah, lalu di sini merasa paling iya sudah. Itu dia nong seberataan nong saudara salaman itu kan lagi kada sama lagi maka ikan. Hubungannya itu mengaji, jadi kami gara-gara mengaji, tapi kami beribadah loh, macam-macam. Diulahnya orang itu merasa halal, merasa tinggi, merasa mulia. Nah ini proses paling kali ini. Bila jar kita hapus di setan. Gagal bertahan sekarang ada nilainya lagi. Belum ihakan kan merasa mulia kan. Ada soal bujur dia. Kita bisa ihakan dulu ya kalau. Dasar bujur ada depan kayak aku pada heran dicari banyak kayak seorang bahkan lebih pada seorang pun lebih banyak lagi. Lalu kita ini beribadah apa aja pasti banyak lebih dari kita mampu baca Quran misalnya sehari 1 juz, orang banyak yang mampu sehari 10 juz. Kita mampu 10 juz, ada orang sehari satu banyak lagi ingatan kita tuh urusan kebaikan ini pasti ada lagi di atas langit ada langit. Sehari-hari ibadah kita banyak lagi yang lebih harap pada kita. Sebanyak-banyaknya sedekah kita banyak lagi yang lebih banyak sedekahnya dari kita. Nah jadi seperti itu. Terus lain ahdasa. Lain ahdasa fi wirdihi istanatahu. Barang siapa membaca wirid lalu berhadas, nah kantut misalnya. Nah maka ketentuannya apa? Kalau dilanjutkan wirid tadi batal sudah. Nah, kemudian dia bodoh, habis bodoh mulai dari awal. Nah ini kalau wirid lazim itu biasanya pasti nyaman ya Allah. Nah wazifah nyaman aja juga kayak itu kali ini hayallah waktunya itu terbatas. Nah 1000 itu kan harus sebelum azan. Nah makanya usahakan lupa sebelum hayallah itu ibarat kami dulu. Bu bapak kodoh aja anak BAB dulu. Kenapa? Karena misalnya memulai hayallah kita sudah 500 nih kita mulai nih 500. Kalau kita anak kami pada tahan lagi keluar itu kalau mulai dari 500 satu harus dari 1. Nah bila waktunya sempat waktunya ada sempatnya ngalih. Nah jadi paling ngalih itu hayallah itu. Nah jadi usahakan itu sebelum hayallah sudah ada lagi gitu lah hendak WC, hendak ke hajat, hendak BAB kayak lagi sudah. Karena bila kita sudah di situ tuh batal dimulai dari awal. Nah, kalau darurat terpaksa misalnya nih nggak tahan lagi sudah hendak kami mengkawal tuh jangan dibatalkan sampai 1000. Nah kalau sudah 1000 ini lagi nak berdahulu. Nah kita nih saya wirid ke tahap gini terus aja dulu laku sampai 1000 bila orang 1000 bila kita 1000 sudah nih orang lanjut hendak 1100 sudah bapak kita kalau kita KWC itu nggak bapak. Nah tapi
Tapi kalau misalnya belum seribu, nah kita batal harus mulai dari awal. Karena awalnya gitu, kata dia apa ya sudah. Jadi ada itu dihitung oleh dai. Nah kalau misalnya sudah waktunya mepet 10 menit lagi misalnya nih, maka itu juga tuh kami ya tahan juga nih. Nah, ternyata 10 menit lagi azan. Nah jalan keluarnya apa? Pada baca Allah lagi dari awal. Baca Fatihah langsung Allah. Insya Allah kalau Allah 10 menit itu sampai segitu. Nah segitu kalau dari awal Allah. Nah itu aja sudah. Nah, cuma kita mengusahakan benar jangan sampai tadi batal pas udah khusus pas saya apa. Waktu ta'akkadu wa ta'akkadu lusu wastiqbalul qiblati illa udrin. Faman ahwajahul waktu bil qiyami innaumi aw ittijain di maradin aw masaqatin fadihatin aw li ghairi qiblatin kamaradin aw safarin aw di kimahalin fazdihamin falalai. Dan ditekankan bahwa wirid itu dalam keadaan berduduk dan menghadap kiblat. Nah ini syarat kesempurnaan bukan syarat sah, tapi syarat sempurna dalam wirid yaitu berduduk dan menghadap kiblat. Kecuali apabila ada uzur, barang siapa ketika waktu berwiridnya ia perlu kepada berdiri, misalnya karena mengantuk. Takuri ini berwirid, nah menghilangkan mengantuk dia berdiri. Nah, atau ia berabah baca wirid ini karena ada penyakit. Boleh berabah itu boleh juga, asal ada penyakit lah. Mungkin ada penyakit koleran kurang, berabah sadang aja. Allah pernah tuh. Atau ada kesulitan yang mana kesulitannya termasuk kesulitan yang parah, atau nya kadang menghadap kiblat seperti karena sakit, atau nya dalam perjalanan mobil misalnya, atau karena sempitnya tempat lalu ada menghadap kiblat seperti bersasak-sasakan di situ, maka itu tidak mengapa. Kenapa? Karena duduk dan menghadap kiblat itu syarat kesempurnaan, bukan syarat sah. Nah, jadi misalnya kita dalam keadaan darurat, kita kadang menghadap kiblat, kenapa? Kita dalam keadaan darurat, misalnya kita ada mengambil apa tuh, lalu kita perlu berdiri, kenapa? Misal contohnya, kita berwirid di rumah. Nah, kalau ada yang datang, nah lain tamu lah, kalau tamu tadi yang misalnya ada orang rumah juga datang nih. Kalau lo mau kunci, itu apa kita? Berdiri, bukakan kuncinya, asal jangan lupa bel. Bukakan aja, suruh masuk. Yang penting selama di jalan tadi jangan sampai terinjak najis. Kalau terinjak najis, nah awal. Jadi hindari bujur, misalnya ada tai cacat, jangan sampai itu cacat. Nah, bukakan sudah, biasa loh. Tapi kalau nyoba bandir, menjawab salam, nah itu bisa batal. Terus wasli darurati akan. Wasli darurati akan fal khairu fi istiqbalil qiblah. Fal musafir in arafa annahu safiru walau lam yakun safara qasrin bi yaumin fal yuqaddim yadahu fil laili. Dan bagi orang yang dalam keadaan darurat itu ada hukum-hukum tersendiri, walaupun secara keseluruhan kebaikan tadi dalam menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu memang luar biasa kelebihannya, pahalanya pun berbeda juga. Orang menghadap kiblat tahu ada, dan anjuran menghadap kiblat itu bukan hanya sekadar dalam sholat, bukan hanya sekadar berwirid kada. Nah, berbagai macam kebaikan pun kita dianjurkan menghadap kiblat. Nah, kita berhari di pondok tuh, mutolaah tuh gitu, disuruh menghadap kiblat, ada kisahnya nih. Dua orang nih selama menuntut ilmu, sama-sama pintar, sama-sama orangnya nih dasar bujur-bujur, bersungguh-sungguh menuntut ilmu.
Tapi setelah keluar daripada sekolah, masing-masing itu istilahnya boleh ke kampung masing-masing, Saikom ini lebih bermanfaat ilmunya, lebih didatangi orang, lebih diambil orang ilmunya daripada Saikom. Padahal sama-sama pada pintar, sama-sama pada rajin. Oh ternyata Nang Saikom tadi selama ia mengolah selama ada kiblat, Nang Saikomnya itu kadang ada kiblat, itu aja rahasianya. Jadi menghadap kiblat itu kita dianjurkan dalam menemui kebaikan yaitu menghadap kiblat. Apakah khusus sembahyang, ini baca Quran, wudu, bis wudu doanya menghadap kiblat, kan seperti itu. Orang yang musafir, jika dia mengetahui dia akan bepergian, walaupun bepergiannya itu tidak bepergian dalam yang membolehkan mengqashar sholat seperti setengah hari, maka hendaknya dia mendahulukan wiridnya di malam hari. Nah, misalnya nih orang ini hendak perjalanan tadi walaupun ada perjalanan jauh, besoknya rencana habis subuh hendak berjalan itu hendak mengejar mesin mata pura Banjar itu ada sampai itu masih boleh mengqashar sholat. Nah itu hendaknya, nah, jika seperti itu ia dahulukan wiridnya di malam hari. Nah, terus wa ilam yuqaddim wa alima aw dhanna annahu yushkiluhu safaru wa lawazimuhu min rabti dabatihi wa mubasharati sir'atihi hatta yakhruja al-waqtu alladhi huwa fihi min muqtarin aw daririn fa innahu yadkuruhu musafiran raqiban aw masyian. Barang siapa yang bepergian tadi tapi kada sempat mentakdim wiridnya di malam hari, nah lalu inya yakin atau sangka kuatnya dalam perjalanan tadi apa dengan kesibukan dalam perjalanan tadi serta hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan daripada misalnya mengikat lonta atau kudanya, atau misalnya ini dalam memberi mengikat barang-barangnya, itu akan keluar waktu daripada waktu ikhtiyari ke waktu daruri. Nah maka hendaknya inya berwirid tadi dalam keadaan di perjalanan, baik inya dalam keadaan berkendaraan atau nya berjalan kaki. Nah ini kisahnya ada sahabat mentakdirnya ya, habis subuh ini ada sahabat pada habis subuh ini harus misalnya pulang ke musafir perjalanan, atau kalau musafir juga perjalanan dekat nih, lalunya kalau sahabat mentakdir. Nah lalu dalam keyakinannya kayaknya yang mau tolong Banjar nih habis subuh nih, lalu aku kena di Banjar tuh hendak hilang ada keluarga, lalu kena aku di Banjar tuh hendak melengkar barang, kira-kira aja sampai kembali ke rumah di Johor dalam sangka kuatnya nih atau keyakinannya. Nah itunya dianjurkan membaca wiridnya di kendaraan. Di mana di kendaraan? Di mobil gitu lah. Atau kemudian berjalan batis, dia juga dapat membaca itu dalam keadaan berjalan. Nah, cuma ini kada lagi pandai orang lain berjalan batis. Nah, cuma kalau bawa kendaraan, lo jujur lah bawa kendaraan tuh kayak apa nya mengatur ininya, bilangannya tuh lah. Berjalan batis nyaman atau bawa mobil nyaman, cuma bawa kendaraan gitu ya. Nah, ini loh. Nah, itu mohon rasakan tuh. Kalau udah pernah awak membaca wirid tuh di kendaraan kan awak. Ada suara lagi, aman di mobil baca. Mau berjalan batis pun masih nyaman, bukan kendaraan kayak apa ya? Nah, lihat loh. Apalagi misalnya tasbih digitalnya tuh kalau tombol resetnya tuh lah diikat, anak mengatik pas tak atik ngereset tuh. Bahaya pula gituannya oleh juga. Jadi solusinya apa? Lebih baik ditakdir gitu. Solusinya.
Terus fa'in amkana Fa'in amkana lahu ayyukhli'ana alaihi wa yutiyahuma li khadimihi aw yaj'alahuma fi rahihi wa lam yadharra binahu syaukin wa la hafa'a fa'ala wa illa tarakahuma fi rijlaihi wa la yanza'uhuma wa yahmiluhuma biyadihi aw ra'sihi masalan. Jika dia memungkinkan bagi dia untuk melepas dua sandalnya dan dia berikan dua sandal tadi kepada khadimnya, atau inya letakkan kedua sandal tadi di dalam kendaraannya dan dia tidak mendapatkan kemudaratan dengan seumpamanya karena ada duri ataupun karenanya melepas sandal tadi, maka hendaknya dia melakukan hal tersebut. Nah, ini kisah orang berjalan gratis, orang bahari yang jalan musafir itu. Nah, lalu inya misalnya membaca wirid tadi dalam keadaan berjalan. Nah, ini dianjurkan inya lepas sandal tadi, inya berikan ke khadimnya. Maksudnya tuh dititipkan ke pembantunya, kawan-kawannya, atau diantar di kendaraan. Nah, tapi konteksnya di sini kalau inya kadang mendapatkan mudarat dalam perjalanan tadi, misalnya ada duri ataupun kadang mendapat mudarat ketika melepas sandal tadi, panas misalnya. Nah, ini hendaknya lakukan hal tersebut. Nah, cuman ini ada lagi juga apa juga jalan gratis ya Allah. Apalagi negara Indonesia itu masya Allah, ada mungkin 100 meter aja kita bisa menjauh di Indonesia ini. Makanya negara termalas di dunia, paling malas jalan kaki itu nomor 1 Indonesia. Di dunia ini nomor 2 Malaysia. Paling rajin jalan kaki di dunia ini Jepang. Sehari rata-rata penduduk Jepang itu 4 km jalan kaki. Nah, mau kita ke Jepang, nasa buat mati deh kita ya kawan. Nah, ya sudah. Tapi sehat. Nah, makanya orang Jepang tuh biasa makan nasinya banyak orang Jepang tuh, tapi hampir kada ada yang karena dia kayak mana karena dia itu sehari berjalan per kilo ya, hilang deh mulanya tuh dengan berjalan-jalan tadi. Nah, itu salah satu orang Jepang tuh. Nah, coba kalau balik Indonesia ya Allah, nah muka sini gitu, coba orang Indonesia ini. Karena di Indonesia ini kan pada berjalan baris itu bagus banget. Apalagi yang grounding, istilah grounding. Baris kita ini kan, diri kita ini perlu sentuhan listrik bumi itu perlu. Kada bersandalan itu bagus banget sebenarnya. Cuma ada kita ini jangankan apa, kada bersandal pun aneh namanya. Apalagi juga apanya saja berjalannya. Amun kada bersandalnya, apa dengan orang gila? Aku ada kisahnya tadi orang sandalan kayak gini berjalan sudah kada sandalan tangan orang. Ada kita nih ngawi. Adatnya kada mendukung gitu kan. Padahal itu dianjurkan kenapa? Mobil khusus sholat Jumat itu di hadis itu kan pahala paling ganda orang berjalan gratis ke masjid. Hendaknya kada bakal kendaraan berkawat. Cuma ada kita nih aneh, apa gitu ya? Ada kita nih aneh, bila kadang kendaraan itu aneh. Nah, jadi abdullah itu orang sholat Jumat itu kan segera dan ini menjadi betis atau pahalanya kan luar biasa. Wa illa tarakahuma fi rijlihi wa la yanza'uhuma wa yahmiluhuma bi yadihi aw ra'sihi masalan. Nah, jika dia melepas sandal tadi lalu kalau mudarat, nah banyak duri atau kada tahan berarti misalnya kepanasan, maka dia membiarkan kedua sandal tadi tetap di dua kakinya dan hendaknya dia tidak melepas, atau dia silahkan membawa dengan tangan atau kepalanya. Nah, maksudnya di sini artinya boleh-boleh aja inya dalam keadaan bersandar tadi berwirid, nah tapi konteksnya inya mudarat. Kalau inya melepas sandal tadi ketika inya berwirid. Terus, ini nyatakan dia sudah kada masuk begini di sini. Fa in kana raqiban najahuma wa yad'uhuma fi rahlihi wastahdiril qiblat Astaghfirullah. wastahdara qiblata fi qalbihi
fatawajjah haitsu tawajjahta Tawajjah. haitsu tawajjahat dabatuhu. Nah, tapi kalau orang dalam keadaan berkendaraan, nah, orang balik kan bawa kuda, bawa unta, atau misalnya bawa mobil. Nah, bawa kuda, bawa unta, itu nyamannya apa? Iya adalah ada harapan apa? Ada harapan jatuh. Membakar kendaraan kita nih, amun satu jatuh. Mau kada mau baulur batis. Nah kalau orang bawa unta, orang bawa kuda, punya satu jangan apa. Nah, orang berada di dalam kendaraan lalu nyampe wirid, nah ini diharuskan melepas kedua sandalnya dan ia letakkan di kendaraannya dua sandal tadi. Nah, jadi kita membaca wirid misalnya di mobil, lepas sandal kita, jangan dipakai. Jadi dia boleh meletakkan kakinya tuh di atas sandal. Walaupun kita berlapik, nah lebih bagus sih kalau berlapik. Membiar itu dilapiki biasanya oleh sidin dengan plastik kah. Nah, seperti itu dia lebih apik lagi. Tapi kalau kada berlapik pun kada apa-apa. Yang penting jangan sampai dia tuh memakai. Jadi mandak berarti saja boleh. Kenapa jadi seperti itu? Karena bila ia memakai, mau ada najis di bawah sandal, artinya kategorinya memakai. Tapi kalau mandak berarti saja, nah ini kategorinya kada memakai kalau ada najis. Nah biasanya nih kayak misalnya orang melakukan sholat jenazah tapi di lapangan. Nah sholat jenazah misalnya kalau ada yang darurat, ada musibah apa, lalu melakukan itu di lapangan di tempat terbuka. Nah ini lepas sandalnya nih, jejak aja sandal itu ada apa? Tapi dilepas karena bila dia sekadar berdiri dia apa di bawah itu kada termasuk kategori memakai. Lalu nya hadirkan kiblat di hatinya dan inya menghadap sesuai dengan arah daripada kendaraan tadi. Mungkin kan kendaraan mau dipaksakan menghadap kiblat beranjak ya kemana kendaraan menghadap, kemana mobil berjalan kasih tujuan. Cuma ini hadirkan kiblat itu ada dalam hatinya. Kalau jawharah, Kalau jawharah itu la tuqra'u ala dabbatin wala ala markabin sawirin fi bahrin. Maka jawharatul kamal itu tidak dibolehkan membacanya di atas kendaraan ataupun di atas perahu kecil yang ada di laut, yang ada di sungai. Perahu kecil kada hawa juga. Nah jadi kada hawa di mobil jawharatul kamal kada boleh, karena itu masuk kategori kecil juga. Makanya menandak wazifah juga di mobil ganti sholat Fatihah 20 kali. Nah asalnya pernah lihat sekali ya 2 kali baca wazifah di mobil. Nah jadi setiap waktu kamu diganti sholat Fatihah 20 kali. Kalau kayak kita misalnya perjalanan ini sudah seharian, nah, mau sampai ke rumah kira-kira aja sampai langsung terabah aja lagi. Nah baca ini mobil wazifah tuh, baca menghadap sampai mengkawal lagi bagus juga gitu lah. Ada yang sampai ini cuma mata ini kayaknya mungkin lagi pun sudah baca di mobil aja. Fa'in amkana nuzulu fa innahu yanzilu wa illa qara al-badala fawqa dabbatihi. Jika dia mungkin turun daripada mobil atau dari kendaraannya, itu turun. Nah supaya kamu baca di waktu kamu singgah di masjid sekalian misalnya kawan. Nah jika misalnya kada kawan juga turun, tetap menjadi kendaraan, tak membaca wazifah, nah ini boleh membaca gantiannya jawharatul kamal, yaitu sholat Fatihah 20 kali di atas kendaraan tadi. Terus Fa'in kan yadkuruha rajilan wa idza wasala jawharata jalasa in amkana wa illa kamata yasul sabi'a yajlisu in amkana wa illa tamamaha rajilan binazafatin wa taharatin muhaqqaqatin wa illa badala. Jika orang membaca wazifah dalam keadaan berjalan kaki, nah ini tak ada dari rumah sudah boleh kita, lalu sampai ke jawharatul kamal, nah kayaknya duduk. Nah ini orang kisah Bukhari tadi jalan daripada Mekah Madinah menuju gratis sampai jawharatul kamal, dia duduk. Nah kalau kalian kayak gitu
Jamaah. Nah, apabila sampai 7, nah di waktu kamar aja duduk. Tetap dia dulu dari Fatihah, dari istighfar, sama Fatih, zikir, di waktu kamar, tapi kali ke-7 duduk. Jika kada mungkin dua, harus tetap jalan betis juga nih. Maka sempurnakan aja haratan mukamna tadi, tapi syaratnya harus melewati jalan yang bujur-bujur bersih, bujur-bujur suci, dan itu diyakini. Nah ini kada mungkin lagi saudara kita. Kenapa? Karena oleh kita ini kada tahu najis. Beda kalau orang bahari itu kan jalan di mana pasir kelihatan nih, bekas tai unta, di bekas tai kambing, tahu. Udah kita ini bekas tai apa tahu. Warnanya jangan tahu lagi, namanya Muslim Idris pun ada sedikit dalam kitab tuh ada sama lagi di sini di konteks jalan Wahidi itu ada sama dengan jalan bahari. Nah bahari itu kalau masih menghindari najis tuh Wahidi kada kawal. Nah kita kada kawal Wahidi kan. Jadi menghadap petunjuk Muhammad dalam keadaan perjalanan tadi, ini harus yakin bujur-bujur jalan yang jalan waktu itu kada dalam keadaan najis. Nah kalau kada yakin dua, nah makanya digantinya sholat fatih apa juga kamu dengan sholat fatih 20 kali. Nah seperti itu. Udah tahu nggak? Ada? Masuk usulnya. Jadian bang. Lah, HP semuanya. Pakai WA kan? Oke. Iya. Biasanya dulu dari usaha. Iya. Kadang bisa buat di alat cuma pada kemudian dengan apa yang untuk pakaian itu kadang kita ini ada mundur kita pakai pakaian yang lebih kuat ganti-ganti. Iya. Yang penting pakaian tersebut bersih, suci daripada najis. Yang kedua, belum menutup aurat. Ini apa? Pantas dari pakaian ya, sampai sore net, tetapi dia atau sawah panjang bolehnya. Walaupun dengan gamis, walaupun dengan istilahnya ada baju koko, seperti sholat juga. Sholat kan yang penting untuk aurat. Cuma diperhatikan aja, gitu. Kalau bergamis itu kan perlu kita nyaman. Gitu. Biasanya yang banyak orang kali tutup aurat itu kalau bersalaman lipis. Bajunya baju kantat, nah bajunya baju yang milim juga namanya nih, nah kalau panjang. Nah biasanya pas rukuk belakang terbuka, nah muridnya, nah lagian seperti itu, nah itu kada sah sholatnya tuh. Atau murid misalnya terbuka di sini, nah itu kada sah. Kenapa? Karena aurat di dalam mazhab Syafi'i itu kan minimalnya lah itu kalau lagian antara pusat dan lutut. Jadi pusat itu masuk juga. Kalau di bawah pusat, ya kayak di bawah murid ini. Ini di sini posisinya di bawah pusat, sampai ini kan pusat di sini, nah di sini. Nah ini bila terbuka pas sembahyang atau pas murid tuh ini tetap. Jadi lagian tuh kadang-kadang diremehkan itu. Kalau rahatan usia tak angkat kini duduk batal muridnya. Batal biasanya sholatnya juga. Apalagi pas rokok. Pembukaan di sini buat nah, seperti itu. Ada lagi ya? Kalau misalnya sembahyang Jumat atau di waktu kan di masjid, nah kita imam kan ada jadi kan baca Fatihah itu kita mempermanfaatkan dulu. Maksudnya baca doa. Baca Fatihah, imam kan dulu. Membaca Fatihah, ya doa namanya. Amin. Ya. Doa secara umum, nah, bukan doa secara umum. Nah, berdoa itu sebenarnya di dalam kali ketiganya itu kan yang kali dibolehkan itu kita
meminta lah, atau minta berkah atau minta doa kan sama. Itu kan dianjurkan. Adapun masalah mengaminakan doa orang lain saja. Nah, baik itu di dalam sholat ataupun tidak ada. Kenapa? Amin itu kan karena ihdinas shiratal mustaqim gitu. Nah itu kategorinya di situ sebenarnya kalau kita mengaminakan itu mudah-mudahan gara-gara misalnya doainya amin kita dan kabul boleh. Nanti lah pernah. Tapi kalau dibalik mudah-mudahan doainya gara-gara amin kita dan kabul, doainya kabul nggak apa-apa. Karena kita, ini orang berdoa habis sembahyang saya di masjid bilang amin di kita. Mudah-mudahan karena amin kita selaku murid si Syekh doa orang itu kabul. Tapi kalau dibalik mudah-mudahan gara-gara si din guru anu tuh berdoa amin ku dikabul. Nah, itu urusan hatinya gitu. Nah, jadi kita aminakan yang mudah-mudahan itu orang itu kabul. Gara-gara diaminakan oleh murid Syekh jadi nah itu jangan menganggap diri kita karena harapnya kan ya sirseh ada dalam diri kita maksudnya. Nah itu penting juga jangan sampai kita diam itu ada sunnah ulang ya ada sunnah nabi itu diam aja kalau boleh amin itu diam ada sunnah nabi itu ada di jalan keluarin di situ tempat aminakan orang berdoa aja juga di masjid tuh. Ada baik juga kan orang jadi sembahyang orang berdoa 2 tahun misalnya ya baik juga. Cuma kita berdoa tadi mudahan gara-gara amin kita dua orang kabul. Karena kebalikannya kadang-kadang dua orang amin kita kabul kabul. Jadi kita pada hakikat itu mendoakan orang gitu lah. Mudahan nanti kita orang kabul dari kita mengaminakan nah itu. Nah terus lagi ulun kembangkan lah, kan misalnya habis sembahyang, ya apa aja, ada juga kadang-kadang terlalu ekstrim, mulai dari murid Fatihah, ayat kursi, aman Rasul, itu lain wirid torikah, ya Allah itu wirid dari Nabi, Fatihah, ayat kursi, aman Rasul, Subhanallah 33, alhamdulillah itu kan udah masuk, wirid yang dilarang kita kan apa baca gitu. Nah kalau dibolehkan itu wirid tarbiyah. Nah misalnya hizib di luar dijadi hizbus sakra misalnya lagi Ratibul Haddad. Nah itu wirid tarbiyah wiridul latif. Oh itu benar itu. Karena kategorinya wirid tarbiyah mana kayak habis sembahyang. Wirid ikhtitam sholat istilahnya penutup sholat. Tasbih 33, alhamdulillah 33, Akbar 33, ada boleh jualan. Nah kadang-kadang ada paham gitu lah. Lalu akhirnya aku dompat memburit-burit kayak orang itu, sampai bertahun-tahun gak ada mau jual. Lalu akhirnya apa? Orang Wahabi jadi ini orang sholat bodoh gitu lah. Ada orang salah paham. Kenapa itu orang bertahlilan? Asal jangan ditahan dia ulin wali lain lah. Kampung lu bisa ya. Di Jakarta hari ini cuma apa masalahnya? Yang di Mataram situ mesti orang 3 hari 2 hari. Aja. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, kursi yang Rasul, Ilahi. Itu kan pada dilarang kita baca itu. Ada masalah. Bacakan pula doanya. Doanya itu asalkan jangan doa haul, doa arwah aja. Kalau doa haul itu di situ sumaila arwah aktor pengatur arwah itu. Bagaimana kadang-kadang menandak doa arwah aja langsung Allah membeli kata kabul aja soal maqaranahu. Ila nya nang kadang-kadang pernah nang sufiyin hakikin atau para aulia aktor sumaila arwahil aulia. Jadi nah kalau kita hadirin situ ya Rasulullah di doa adalah kemudian para fuqaha atau ada apa masih ulama al-amilin wal fuqaha muhadditsin wal qurra'i wal mufassirin sampai situ aja. Wasadat sufi makihin ya alhamdulillah kita wal-wali itu wasadat sufi masuk kita
Kalau ditaruh kan bisa netizen misalnya dari Wasat itu Soviet Tijaniyah kau aja pak. Nah, biasanya kalau itu kan tanda netizen. Wasat itu Soviet Muhakkikina Tijaniyah orang menawar pulang. Tapi ya kan betul hati itu bergamat kan. Kau aja pak. Kau aja. Kalau lu ya mana nih sampai walau koron fasilitas dia pak. Ya ini yang penting pemulaannya juga. Kalau mati akan di akhirnya lagi. Jadi seperti itu cara kita itu, supaya jangan terlalu banyak perbedaan masyarakat. Karena kita kan ada misi kawan itu lah. Ada kaum bersosialisasi, masa dikit-dikit karena kawan itu. Itu masalah kita. Orang mau kita itu masalah. Karena itu yang beri tarbiyah, wanita itu kurang baca misalnya hafsi. Hafsi itu yang beri tarbiyah. Orang baca hibah, baca berzanji, masalah. Bahkan di Maroko pun baca burdah. Burdah itu karangan Imam Busiri, tarikatnya sendirian. Izamiyah, spes itu baca burdah. Tidak ada masalah. Nah kadang waktu wirid tarbiyah atau tawasul di burdahnya, tawasul di hafsinya, karena dikisahkan Nabi. Lain mengisahkan Al Hafsi, itu lain mengisahkan Imam Busiri, kalau burdah itu lain mengisahkan Syaikhul Rahman Al-Barzanji, kalau ada mengisahkan itu Nabi pengarangnya, kebetulan orang di luar Tijani gitu. Terus makanya kita kata baca maulid yang membuat Tijani ada juga. Para dikarang oleh para masyayikh itu ada si Al-Habibiyah dan mengarang maulid. Bahkan si Idris pun ada mengarang maulid. Nah jadi masalah kalau kita ada pemilihan maulid itu. Namun kita membaca misalnya karangan si Al-Habibiyah, maulid kita di orang bingung. Sedangkan kan tujuan kita maulid itu mengajak orang sholat, mengajak orang menjadi Nabi. Orang kada tahu ya Pak. Itu kita mau pasti ya suatu saat mungkin ada lagi ya. Sudah masyhur misalnya maulid daripada salah satu karangan ulama Tijani ya gitu. Nah kita baca sudah masyhur ya, insyaallah. Syairnya aja mungkin yang khusus yang Pun, syair-syair tertentu lah yang kada kawal ya lah kayak. nah saya tertentu kata kawan. Misalnya kayak ibadallah, hajanallah, aghisuna kata kawan. Wal badawi bi rasulullah wal badawi kata kawan. Kita baca tuh, nah itu ada syair-syair yang memuji misalnya saya sama. Nah itu kata kawan. Apalagi situ si dengan Nabi Sidi Muhammad Amin Qutbi, nah wah masuk kita tuh itu pujian-pujian ke wali-wali lain gitu. Apalagi saya syair apalagi saya syair beberapa macam tuh mau tahu. Ada semalam beberapa adalah akhwat yang ketujuh baca syair juga nih. Maulidan ini dalam buku maulid mana? Nah kalau sini bawa buku maulidnya mana juga tandai. Ini hawa. Selain itu hawa, ada. Nah ini jadi ucap ya. Itu Rasulullah wal Badawi, itu baca. Wali lain. Kata masuk kita waktu jadi baca itu lah. Ya tidak. Busyrawana apa? Busyrawana itu bisa nabi. Nah itu. Lagi, Kalau menakib itu misalnya itu kan tergantung hanya antara sahabat itu bahwa kayak macam menakib. kalau kita tahu dari awal, kalau tahu dari awal sudah di tempat, kita sudah pakai lagi. Sudah di tempat, ya orang baca menakib Ahmadu Manistofa nya nanya. Oh well. Dari kita kalau orang lipat sudah. Baca tasbihnya, ya udah tanya saja. Cuma tasbih itu dari orang baca menakib amal itu dia orang sangat juga. Baca Sorpati. Kalau kita misalnya tahu dari awal, tahu. Tapi mau kita kada tahu, apa? Karena dia dalam baca menakib itu memang besar hadir, orang hadir. Kita tuh istilahnya aman nang tahu tuh kan, kok itu tiara batinnya menakib tuh. Baik. Misalnya misalkan wali fulan, ada walinya. Nah makanya kita kan tahu situ masalahnya. Tapi kalau misalnya kita terjepit lah, terjebak gitu ya, kalau pada hadirat kan masih bisa.
Nah paling ada kereta kan ini mau pandir apa? Apa baik? Oh, nggak tahu juga. Ya semalam berapa besar raya bahulan apa setenya? Nah, ya, banyak orang biasa aja lah orang pedagang. Saja habis berpolitan bahulan ya. Hadir di Jepang ada guru lain yang masih juga. Nah, guru lain pun kira apa salahnya belajar menakib itu kalau bayar. Udah bapak ya juga. Baca sih kau ada kasih tuh hati orang baca sobat ya. Nanti hadirakan si diseh. Gue udah menghadirakan dua kelompok dan menghadirakan si DJ ini loh. Bapak ya hati orang. Cuma kan dulu tidak tahu. Kalau udah tahu udah tahu. Kau pun datang juga ibaratnya berdahulu kan seorang. Nah itu bisa triknya misalnya kita tahu loh orang baca menakib di kampung ini. Triknya tuh datang berdahulu bilang berdahulu tuh habis maghrib. Datang berdahulu orang gula orang teh. Enggak lah kalau ini dia kan bentar rela anak berjalan ada orang. Jalannya mana masih pergi. Biar tak makanan dia orang kata masih goreng mana masih itu. Atau duduk di tutuakan acara orangnya datang orang. Karena lambat tadi berjalan dulu keluar. Dan dari mana sih dari jauh yang kasar saya. Dari jauh ya nggak tahu. Bayar orang apa ya? Nang kada kulit itu bukan makanannya apa ya? Halal makanannya. Kulit ya. Kayak buat Muhabbi itu dia tuh buatnya. Nang lagi nang sekolah di buat Muhabbi yang buat Jakarta nih penelitian itu yang keras tuh. Orang Betawi banyak tuh, bahaulan bapaan. Kayak aja, ini nasinya tidak bid'ah. Haulannya itu kan tahu lah, ini tidak bid'ah. Nasinya ada. Itu jadi masyarakat itu santai aja. Orangnya gitu. Hati juga. Cuma kita jangan mudah gitu lah. Tengah-tengah, jangan juga terlalu istilahnya memposisikan diri, menyesuaikan dengan kehendak orang harus tuan perluan, pelampang dulu itu. Tapi kita jangan terlalu menunjukkan perbedaan itu jangan tengah-tengah. Nah kalau kita bersama itu, nah kadang-kadang sih. Nah kita mudah berbeda terus pada orang kan gimana kalau itu kejiwaannya itu nah pokoknya kita nih yang penting beda yang lain. Nah itu karena itu tuh orang hari raya bisa Jumat seorang Sabtu, orang hari raya Sabtu seorang Jumat, pokoknya belai terus nah hari sudah kayak gini kalau dia pakai lagi sudah penyakit kejiwaan sebenarnya itu. Ada pertanyaan lagi, Pilihan?